Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Fahriana dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Reguler B, ingin menerangkan tentang mekanisme pasar dalam pandangan Islam. Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar (market mechanism) merujuk pada sebuah sistem kerja pasar di mana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme ini memungkinkan pasar menuju ke titik equilibrium baru ketika terjadi disequilibrium. Mekanisme pasar dalam Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, pasar memegang peran penting dalam perekonomian. Bahkan Rasulullah SAW pada masa awalnya terkenal sebagai pebisnis yang berhasil. Hamsari 1985 ayat ke-85. Pada saat perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapatkan gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekah sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas utama. Prinsip-prinsip. Pertama, arida, yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Freedom contract. Quran surat ke-7 ayat 29. Monopoli dapat diartikan sebagai barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau banyak orang. Ketiga, kejujuran. Honestly, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Lihat Quran surat ketiga ayat ke-95. Ketiga, keterbukaan, transparansi serta keadilan justisi. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendakan dan keadaan sebenarnya. Pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan periode tertentu. Hukum permintaan, the law of demand. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan perbandingan terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah barang meningkat. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Kedua, pendapatan konsumen. Ketiga, harga barang lain yang terkait. 4, selera konsumen. Kelima, ekspektasi atau pengharapan. Keenam, maslahah. Penawaran. Harga barang. Jika harga suatu barang naik, maka keuntungan akan naik pula. Kemudian hal ini akan menaikkan total keuntungan sehingga mendorong produsen untuk melakukan penawaran lebih baik lagi. Biaya produksi jelas menentukan tingkat keuntungan sebab keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya produksi. Harga input produksi. Jika biaya input produksi naik, maka biaya produksi naik pula dan berpengaruh negatif kepada penawaran. Teknologi produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalisasi akan tercipta. Kenaikan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkat keuntungan dan penawaran akan barang tersebut pun akan meningkat. Keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar, keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang sehingga variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kualitas, sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kualitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi. Proses tercapainya keseimbangan. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran. Ketidakseimbangan pasar. Penyimpangan terstruktur. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Misalnya saja dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Demikian pula untuk pasar yang lain.
penyimpangan tidak terstruktur. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang insidensial dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik, ikhtiar, penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga najasi, penipuan kuantitas dan harga waktu pengiriman, tadlis, kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal, bai al-hadir lil badil, dan lain misalnya saja. Dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Demikian pula untuk pasar-pasar yang lain. Ketidaksempurnaan dan penyesuaian. Ketidaksempurnaan informasi misal menghalangi transaksi pada pasar, harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen dan lain-lain. Harga yang adil dalam Islam. Harga yang adil ini dijumpai dari beberapa terminologi, antara lain sir al-mid, tamhal al-mid, dan kimah al-adil. Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga yang adil itu adalah harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum, diterima sebagai suatu setara itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sedangkan dalam Al-Hizbah, ia mengatakan bahwa equivalent price ini sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Larangan ikhtiar, membuka akses informasi, dan regulasi harga. Peranan pemerintah dalam mekanisme pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hizbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Peran pemerintah dalam pasar diantaranya adalah untuk mengatur dan mengontrol pasar serta moral secara umum. Sekian video tentang mekanisme pasar. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.